Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala membaca kitab Risalatul Hijab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai ke dalil dari sunnah. Ini qala al-muallif rahimahullah ta'ala ad-dalilul tsalits, dalil yang ketiga dari hadis yang menunjukkan wajibnya hijab bagi muslimah. Ma thabata fi sahihain, apa yang telah sabit dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, wa yushhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat, dan disaksikan bersama beliau beberapa wanita mukminat, mutalaffi'atin bimurutihin, dalam keadaan berbungkus dengan kain-kain dari selimut mereka, ya, kain-kain lebar mereka. Thumma yarji'na ila buyutihinna, lalu mereka kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, dan tidak ada seorang pun mengenali mereka karena masih gelap subuh. Ditambah lagi mereka berselubungkan kain lebar, ya, berbungkus kain lebar. Lalu melihat keadaan seperti itu, terus Ummul Mukminin berkata tentang keadaan di masa beliau, yakni keadaan para wanita di masa beliau radhiyallahu anha. Law ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nisa ma ra'ayna, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para wanita yang seperti kami lihat ini di masa beliau, berarti lamana'ahunna minal masajid, tentu Nabi akan melarang mereka keluar ke masjid. Kama man'at Banu Israel nisa'aha, seperti terlarangnya wanita, seperti kaum Bani Israel melarang para wanitanya. Ya, waqad ruwiya nahu hada an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga semisal ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian wad dalalatu fi hadzal hadis min wajhain, sisi pendalilan dari hadis ini dari dua sisi. Ahadihima annal hijaba wa tasattura, bahwa hijab dan menutup diri itu kana min adatin nisa'is sahabah, itu merupakan kebiasaan para wanita sahabiyah, alladzina hum khairul qurun akramuha 'ala Allah azza wa jalla, yang mereka adalah sebaik-baik masa dan yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni para sahabat. Ini kebiasaan mereka itu menutup diri seperti itu.
berhijab dan menutup diri. Itu kebiasaan sahabiah yang mereka adalah sebaik-baik kurun. Wa a'laha akhlaqan wa adaban, dan paling tingginya akhlak dan adab. Wa a'malaha imanan, wa a'maluha imanan, paling sempurnanya keimanannya. Wa aslahu amalan, dan paling baiknya amalannya. Fahumul qudwatul ladina radhiyallahu anhum, mereka adalah qudwah. Jadi para sahabat ini adalah qudwah, contoh yang Allah Ta'ala ridho kepada mereka. Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan juga ridho kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kama qala Allah Ta'ala, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Mereka orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikutinya dengan kebaikan, maka Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah Ta'ala. Wa adda lahum jannat, maka Allah siapkan bagi mereka surga-surga, tajri tahtaha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Ya. Kemudian faida kanat tilka tariqatun nisa'is sahabah. Kalau demikian itulah jalan dari para wanita sahabiyah, sebaik-baik kaum yang Allah ridha kepadanya, dan yang ikut kepadanya pun Allah ridha juga. Allah ridha kepada siapapun yang mengikuti jalan mereka. Demikianlah cara mereka berpakaian kaum mukminat, berhijab dan tasattur. Kemudian fa kaifa yaliqu bina an nuhida an tilka tariqah. Bagaimana, apa pantas bagi kita ini menyimpang dari jalan mereka, khususnya dalam bab pakaian kaum mukminat. Apa pantas kita ini yang kaum jauh dari kemuliaan malah menyimpang dari jalan mereka dari sisi berhijab. Allati fi ittiba'iha bi ihsan radhiyallahu ta'ala man salakaha wattaba'aha, yang mana kalau mengikuti mereka dengan kebaikan Allah akan ridha kepadanya siapapun yang menempuh jalannya. Apa pantas bagi kita ini menyelisih jalan mereka yang seperti itu keadaannya? Maka itu waqad qala Allah Ta'ala wa may yushaqiqir rasul, siapapun yang mendurhakai Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah terang baginya jalan petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia memilih mengikuti jalan selain jalan para sahabat, yakni al-mu'minin, para sahabat. Akhirnya apa? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemanampun dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan nanti kami akan kembalikan dia ke Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali. Itu sisi pendalilan pertama dari kisah dalam hadis tersebut. Artinya itu pakaian sahabiah seperti itu. Kenapa kita nggak niru? Yang mana kalau niru dengan baik pasti Allah akan ridho, begitu. Dan sudah pasti siapapun yang bukan di jalan mereka, Allah tidak akan ridho. Pasti akan tersesat sebagai di ayat An-Nisa tadi itu, 115. Kalau menyelisih jalan mereka, ujungnya akan tersesat dan Allah justru akan jerumuskan dia ke dalam Jahannam. Alhamdulillah. Itu sisi pendalilan pertama. Kemudian sisi yang kedua pendalilannya, anna Aisyata ummul mukminin wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kedua sahabat mulia ini, Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa nahaika bihima ilman wa fiqhan wa basiratan fi dinillah wa nashan li ibadillah. Yang keduanya itu tentunya sudah cukup bagimu secara ilmu dan kefakihan
basirahnya dalam agama Allah dan nasihat bagi hamba-hamba Allah, tentunya dua orang sahabat sudah cukup bagi kita. Akhbarah, mereka ini mengkhabarkan bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ra'a minan nisa'i ma ra'yahu. Beliau berdua ini mengkhabarkan kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para wanita yang berdua lihat di masa itu, di masa sahabat ini, lamana'ahunna minal masajid, pasti Nabi akan melarang mereka keluar ke masjid. Padahal wahada fi zamanil qurun al-mufaddalah, ini masih pada zaman sahabat, pada masa kurun yang masih mendapatkan keutamaan. Kan kurun yang mendapatkan keutamaan kan 3. Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, yakni para sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kata Nabi, kemudian kurun setelahnya dari masa tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kurun setelahnya yang tabi'ut tabi'in. Dan ini wanita yang dilihat oleh dua sahabat ini masih di masa sahabat, sudah berubah keadaannya seperti di masa Nabi yang sehidup. Ya. Makanya mereka berpendapat kalau Nabi melihat para wanita ini di masa beliau ini, pasti Nabi akan melarang keluar ke masjid. Berarti ada yang berubah pakaiannya, ada yang berubah mungkin sikapnya ataupun pakaiannya. Tidak disebutkan di sini, cuman itu sudah hukum dari dua sahabat mulia ini yang kita sudah cukup kefakihannya, basirahnya, menghukumi kalau Nabi melihat wanita ini mesti nggak boleh keluar ke masjid, gitu. Ya. Wa hada fi zamanil qurun al-mufaddalah, dan ini pada masa wanita yang hidup di masa kurun yang mendapatkan keutamaan. Taghayyaratil halu amma kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadd yaqtadi man'ahunna minal masajid, sampai berubah keadaannya terhadap menjadi sesuatu yang seandainya Nabi melihatnya akan menuntut, mesti akan Nabi larang untuk keluar ke masjid. Padahal tidak mungkin wanita di masa dua sahabat ini seperti wanita saat ini, nggak mungkin sekali. Karena itu masih zaman yang dipuji, mendapatkan keutamaan. Mungkin bukan pakaian yang berubah atau sikapnya yang berubah. Karena kalau di masa Nabi masih hidup, para sahabat tadi itu kan menutup seluruh tubuhnya. Terus segera pulang dalam keadaan masih gelap, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengenalinya ini siapa, karena masih gelap, dan segera pulang. Jadi nggak ada zikir di masjid, langsung pulang. Mungkin itu yang berubah. Ya. Kita mengira itu yang berubah, sikap-sikapnya. Tapi kalau pakaian insya Allah mungkin sama. Nah makanya kalau Nabi tahu wanita itu di masa dua sahabat ini, pasti Nabi melarang para wanita untuk ke masjid. Padahal itu masih di masa kurun mendapatkan keutamaan. Pertanyaannya, bagaimana kalau Nabi tahu wanita di masa ini yang sudah semakin jauh dari tuntunan? Wong Nabi kalau melihat wanita di masa sahabat saja mesti Nabi larang, apalagi melihat wanita di masa ini seperti itu. Wa Aisyah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ya. Fa kaifa bi zamanina hada? Bagaimana dengan zaman kita saat ini? Ba'da nafi 13 qarnan. Setelah kurang lebih 13 kurun, atau sekarang 14 kurun. Waqad ittasa'al amru, dan sudah meluas perkaranya. Wa qallal haya, dan rasa malu sudah mulai sedikit. Wa dha'afad din fi qulubi katsirin minan nas, dan agama sudah melemah di setiap hati manusia. Pasti akan lebih dari itu. Wa Aisyah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma fahima ma syahidat bihi nusus syariah
al-kamila min anna kulla amrin yatarattabu alaihi mahdur fahuwa mahdzur. Dan kedua sahabat ini faham apa yang dipersaksikan oleh nas syariah yang sempurna ini, bahwa segala sesuatu atau setiap perkara yang akan mendatangkan sesuatu yang terlarang, maka itu jadi terlarang hukumnya. Sesuatu perkara yang akan mendatangkan larangan dari syariat, itu berarti dilarang. Ya kayak lihat para perempuan di masa beliau ini, kalau Nabi tahu pasti Nabi larang ini keluar ke masjid. Nah, berarti perbuatan itu dilarang itu. Karena Nabi kalau tahu itu akan dilarang, karena saking fakihnya, saking ngertinya kepada Nabi, dua sahabat ini, Nabi tahu mesti dilarang ini, karena mereka ngerti dhabitnya tentang hijab, tentang suluk wanita muslimah. Maka itu kalau ada yang kira-kira pelanggaran menurut mereka, kalau Nabi tahu pasti dilarang ini. Itu maksudnya, jadi segala perkara yang akan mendatangkan larangan, dia mesti dilarang, dia terlarang. Jadi intinya di hadis ini, faedah umumnya bahwa kalau kalian berhijab dengan sempurna, dengan menutup seluruh tubuhnya, maka kalian sedang berada di jalan para sahabiah yang mereka ini Allah ridhai, dan yang mengikutinya pun Allah ridhai. Jadi semoga kalian yang mengikuti jalannya para sahabiah yang Allah ridhai ini, kalian juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai di dalam nas tadi, wa man tabi'ahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Semua yang mengikuti jalan sahabiah Allah ridhai. Maka kalian kalau berhijab dengan sempurna, niatkan karena perintah Allah dan Rasulnya, dan mengikuti thariqah para sahabiah. Jadi semoga dengan niat itu dan mencocoki bentuk pakaiannya, menutup seluruh tubuhnya, tidak terkecuali mata kalau melihat jalan, itu adalah thariqahnya para sahabiah. Kalau kalian mengikutinya, insyaallah ta'ala akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sikap kehati-hatian dari para sahabiah itu tidak ingin bercampur dengan laki-laki. Jadi mereka benar-benar tidak ingin diketahui, apalagi ingin pamer, jauh dari bayangan. Karena mereka pulang sholat langsung pulang dalam kondisi gelap, dengan tertutup seluruh tubuhnya, cepat-cepat pulang, sehingga tidak ada seorang pun yang mengenalinya ini siapa. Maka itu kalian selain berhijab dengan baik, juga dijaga suluknya, perilakunya. Jangan bermudah-mudahan berada di satu tempat yang nanti di situ dikhawatirkan akan ada laki-laki ajnabi. Jangan bergampangan, jangan bergampangan buka hijab. Kalau tahu misalkan jam-jam segini, kalau tahu biasanya ada ikhwan datang masuk atau ustadz datang masuk, kalian jangan berada di kawasan itu. Itu dalam rangka menjaga diri, hishmah. Itu sifat sahabiah seperti tadi itu. Kalau kira-kira nanti ada kebiasaan ada orang laki-laki lewat, jangan duduk di situ. Jadi jangan jangan bermudah-mudahan dalam berkumpul dengan laki-laki. Jadi jauhi sebisa mungkin dan pintar-pintar lihat keadaan. Kenapa para sahabiah di masa Nabi itu pulang subuh cepat-cepat? Karena kalau nunggu sebentar, nunggu zikir misalkan, jadi terang. Kalau jadi terang mereka akan terlihat, bisa dikenali paling tidak, ini berarti Ummu Fulan, ini Ummu Fulan. Nah itu mereka nggak mau seperti itu. Maka kalian kalau mencontoh itu, benar-benar menjaga hishmahnya, rasa malunya, rasa kehormatannya, jauh dari pandangan laki-laki kecuali yang diizinkan. Jadi jangan bermudah-mudahan
Misalkan kalian buka, apalagi sampai buka cadar, nyapu-nyapu di teras, yang di situ dikhawatirkan ada laki-laki ajnabi masuk, duduk-duduk di mana, atau biasa jalan kaki di depan para laki-laki, itu dijaga ya, harusnya punya rasa malu. Seperti itu. Apalagi na'udzubillah ikhtilat di sosial media misalkan, atau mungkin chatting dengan laki-laki ajnabi, itu sudah kelewat batas ya. Melihat laki-laki, menikmati wajahnya, gak boleh, baik langsung maupun lewat video, karena perintah syariat kepada kita semua, laki-laki maupun wanita, untuk menundukkan pandangan, itu menjaga hishmah. Maka kalian harus jaga suluk itu suluknya para sahabiah. Kalau kalian contoh itu semuanya dari sisi pakaian dan suluknya, insyaallah ta'ala Allah akan ridho pada kalian. Itu kurang lebih faedah dari dalil ini. Baik, sekarang dalil yang kelima, dalilul khamis. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam, idza kana li ihdakunna mukatab, jika salah seorang kalian para wanita ada mukatab, dalil rabi. Ya. Baik. Ad-dalil ar-rabi' anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala, siapa yang menjuraikan pakaiannya dengan khuyala, yakni dengan sombong, bangga, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala tidak akan melihatnya di hari kiamat. Cuma mengulurkan pakaian bawahnya itu dengan sombong, berbangga, merasa agung dan semisalnya, maka Allah Ta'ala tidak akan melihatnya di yaumul qiyamah. Faqalat Ummu Salamah, kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, fa kaifa yasna'un nisa'u biduyulihin, bagaimana dengan ekor bajunya para wanita itu, maksudnya jubah bagian bawah itu namanya dhil. Ya, kalau dhil diterjemahkan memang ekor-ekor baju, maksudnya bagian bawah pakaian wanita itu gimana yang panjang itu, sampai mana batasnya begitu. Nabi SAW perintahkan yurkhinahu shibron, turunkan satu jengkal. Ini ada yang memahami turun satu jengkal ini dari setengah betis, seperti perintah asal Nabi untuk laki-laki, izarul mu'min nisfi saqaihi, izarnya mukmin itu setengah betisnya, wala junaha bainahu wa bainal ka'bain, dan tidak mengapa antara setengah betis sampai mata kaki. Maka ada yang memahami, saya lihat penjelasan para ulama, yurkhinahu shibron itu turunkan satu jengkal itu, ada yang memahami dari setengah betisnya wanita diturunkan satu jengkal. Soalnya dipahami Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, idzan tankashifa qadamuhun, kalau segitu masih tersingkap telapak kaki mereka, ya kan? Kalau setengah betis diturunkan satu jengkal pakaiannya kan, kalau dia berjalan masih kelihatan telapak kakinya. Soalnya ada yang memahami satu jengkal di bawah mata kaki. Ya bisa juga mungkin ada yang memahami satu jengkal di bawah mata kaki wanita, satu jengkal. Bisa jadi kalaupun satu jengkal di bawah mata kaki itu masih terlihat telapak kakinya. Akhirnya Nabi SAW yurkhina dira'an,
la yazidna alaihi. Kalau begitu turunkan satu dira', satu hasta ya, dari siku ke ujung jari tangan. Itu satu dira'. Jangan tambah lagi. Nah, kalau satu dira' dari setengah betis, insya Allah sudah nggak terlihat telapak kakinya. Apalagi satu dira' dari mata kaki. Wallahu alam, itu dua pendapat dari para ulama. Satu jengkal dari mata kaki atau satu dira' dari mata kaki. Karena kalau lebih satu dira' dari mata kaki tidak mungkin, akan sulit berjalan. Maka itu masuk akal juga kalau maksudnya pemahamannya para ulama itu satu dira' dari mata kaki. Karena itu masih batas wajar, masih mudah berjalan kalau cuma satu dira' dari mata kaki. Al-muhim, ini perintah untuk menutup seluruh tubuh, ya, termasuk telapak kakinya. Ya, kalau dengan dhail sepanjang itu jelas lebih afdal karena mencocoki perintah. Kata beliau, fi hadzal hadits dalilun. Di hadis ini ada dalil ala wujubi satri qadamil mar'ah. Dalil atas wajibnya menutup telapak kakinya wanita. Telapak kaki ya, telapak kaki itu bagian bawahnya itu yang insya Allah orang nggak tertarik lihat ini. Ya, telapak kaki. Wa annahu amrun ma'lum inda nisa'is sahabah radhiyallahu anhum. Dan itu sesuatu yang sudah diketahui oleh para wanita sahabiah radhiyallahu anhum. Wal qadamu, sedangkan telapak kaki itu aqallu fitnatan minal wajhi wal kaffain bila raib. Namanya telapak kaki tentunya lebih sedikit fitnahnya, maksudnya daya tariknya daripada wajah dan telapak tangan. Bila raib, dan itu tidak dilakukan lagi. Jadi telapak kaki yang bisa tidak mendatangkan fitnah juga itu wajib ditutup. Bagaimana dengan wajah kok dibolehkan terbuka? Yang jauh bisa mendatangkan fitnah. Ini bukan syariat yang seperti ini. Maka itu fatanbihu bil adna tanbihun ala ma fawqahu wa ma huwa aula minhu bil hukmi. Peringatan untuk yang lebih rendah otomatis peringatan juga terhadap yang lebih berat dari itu. Kalau telapak kaki saja disuruh tutup, yang fitnahnya kadang tidak membawa fitnah, tentunya itu menjadi hukum juga wajib ditutup untuk yang lebih mendatangkan fitnah. Tangan, telapak tangan dan wajah pasti. Maka itu harus ditutup. Dan lebih pantas untuk dihukumi karena lebih mendatangkan fitnah. Wa hikmatus syar'i ta'ba. Hikmah syariat akan enggan ayyujiba satru ma huwa aqallu fitnatan wa yurakhisu fi kaswi ma huwa a'dhamu fitnatan. Hikmah syariat yang mulia ini tentunya akan enggan untuk mewajibkan menutup sesuatu yang sedikit fitnahnya dan memberi rukhsah untuk memboleh membuka apa yang lebih besar fitnahnya. Gak mungkin seperti itu syariat Islam itu. Yang lebih mudarat kok malah dibiarkan itu. Yang gak mendatangkan mudarat malah dihukumi. Gak mungkin seperti itu. Fa inna hada minat tanaqud al-mustahil ala hikmatillahi wa syar'ih. Ini adalah sebuah pertentangan yang sangat mustahil ada dalam hikmah Allah Ta'ala dan syariatnya. Ya. Dan ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal. Kalau telapak kakimu aja disuruh tutup, masa syariat membolehkan membuka wajahmu? Gak mungkin gitu. Pasti wajahmu lebih berhak dihukumi daripada telapak kakimu. Ini amrun ma'lum sudah oleh nas
syara' ataupun akal. Kemudian ad-dalilul khamis, qaluhu sallallahu alaihi wasallam, idza kana li ihdakunna mukatabun, kalau salah seorang kalian memiliki budak mukatab, wa kana indahu ma yuaddi, dan dia budak tersebut punya harta untuk menebusnya, faltahtajib minhu, maka hendaklah kalian engkau berhijab darinya. Ini untuk sayyidah, untuk tuan wanita yang punya budak laki-laki, terus budaknya ini ingin merdeka dengan menebus dirinya sendiri dengan cara dicicil. Itu namanya budak mukatab. Dia mencatat akan kebebasan dirinya ditebus dengan nilai tertentu, tapi dia cicil. Nah, di proses mencicil itu, karena dia mampu untuk membayar dirinya, maka tuannya, sayyidahnya ini harus sudah berhijab kembali dari budak ini. Harus berhijab. Karena budak ini sebentar lagi, nunggu waktu saja dia akan merdeka. Dia akan merdeka. Rawahul khamsa illa an-Nasa'i wa sahahahu at-Tirmidzi. Wajhud dalalah min hadzal hadits annahu yaqtadi anna kashfa as-sayyida, annahu, bahasanya hadis ini menuntut anna kashfa as-sayyidati wajhaha li 'abdiha jaizun ma dama fi mulkiha, bahwa membukanya wajah sayyidah ini untuk budak laki-lakinya boleh selama budak itu masih menjadi miliknya. Boleh dia membuka wajah dan telapak tangan untuk budaknya, sayyidahnya ini. Tapi fa idza kharaja minhu, ketika budak ini sudah keluar darinya atau proses keluar mukatab ini, nyicil, wajib 'alaiha al-ihtijab, maka wajib dia untuk berhijab lagi di depan budak ini. Li'annahu sara ajnabiyan, karena budak ini sudah menjadi laki-laki ajnabi baginya. Fadalla ala wujubi ihtijabil mar'ati 'anil rajuli al-ajnabi. Ini menunjukkan dengan sendirinya tentang wajibnya berhijab seorang wanita dari laki-laki ajnabi. Ya, balik ke hukum asalnya. Boleh kalau beli budak, boleh ditutupkan wajahnya dan telapak tangannya. Tapi kalau sudah mau merdeka, ditutup kembali. Itu hukum asalnya, ditutup kembali. Baik, kemudian ad-dalilus sadis. Dalil yang keenam dari hadis anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ar-rukban yamurruna bina. Waktu itu ada para pengendara laki-laki melewati kami. Wa nahnu muhrimat, dan kami waktu itu dalam keadaan ihram. Ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihram bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa idza hadauna, ketika para pengendara laki-laki ini melewati kami, berpapasan dengan kami, sadallat ihdana jilbabaha ala wajhiha, maka dari kami menutup jilbab ke wajahnya, min ra'siha, dari arah kepalanya, menutup dari arah kepalanya ke wajahnya. Tentunya tujuannya sudah pasti diketahui, agar para laki-laki itu tidak melihat wajahnya. Padahal dia sedang ihram yang harus dibuka wajahnya. Dan bersama Nabi juga, Nabi biarkan itu ditutup, diturunkan dari kepalanya sampai ke wajahnya ketika berpapasan. Falamma jawazuna kasyafnahu, maka ketika mereka melewati kami, maka kami singkap kembali jilbabnya.
Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Fa fi qawliha, dan pada perkataan beliau radhiyallahu anha, fa idza hadawna ta'ni rukban. Ini ketika berpapasan dengan kami, ini para pengendara laki-laki itu, sadalat ihdana jilbaba ala wajhiha, maka dari kami menutup wajahnya dari atas kepalanya dengan hijab, dengan jilbab. Dalilun, ini dalil ala wujubi satril wajhi. Ini dalil atas wajibnya menutup wajah. Lafaznya jelas, ala wajhiha. Ya. Ini dalil atas menutup wajah. Li'anna al-masyru'a fil ihram kashfuhu. Karena yang disyariatkan dalam ihram untuk wanita ini dibuka cadarnya. Bahkan wajib dalam satu qaul, wajib membuka cadar dan telapak tangan, sarung tangan untuk wanita yang sedang ihram. Tapi ini bersama Nabi dia tutup malah mukanya karena berpapasan dengan laki-laki. Falau la wujuda ma'nin qawiyyin kashfihi hina idin lawajaba baqahu makhshufan hatta indar rukban. Seandainya tidak ada penghalang yang kuat untuk menyingkap ketika itu, maka wajib baginya untuk membiarkan terbuka meskipun dilewati pengendara laki-laki. Berarti yang mendukung dia untuk menutup mukanya itu adalah sesuatu yang sama-sama kuatnya dengan perintah membukanya ketika ihram. Buktinya Nabi tidak berkomentar dari itu. Takrir dari Nabi. Bayanu dzalik, penjelasan itu, anna kashfal wajhi fil ihram wajibun ala nisa indal aktsar min ahli. Penjelasannya bahwa membuka wajah ketika ihram untuk wanita wajib menurut kebanyakan para ahli ilmu. Wal wajib la yu'ariduhu illa ma huwa wajibun. Sedangkan wajib tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali dengan yang wajib juga. Ya, seandainya dia meyakini menutup wajah itu tidak wajib, pasti dia tidak akan berani menutup hijabnya ketika ihram yang wajib dibuka. Gitu. Falau la wujub al-ihtijab wa taqdiyat al-wajhi inda al-ajanib ma saghat tarkul wajib min kaswihi halal ihram. Kalau seandainya berhijab itu tidak wajib menutup wajahnya dari laki-laki asing, maka dia tidak boleh meninggalkan kewajiban dari menyingkap wajah ketika ihram. Ya, kalau dia tahu menutup hijab itu sunnah, dia tidak akan berani menurunkannya ketika berpapasan dengan laki-laki. Membuka hijab, membuka cadar ketika ihram itu wajib. Kalau menutup wajah itu cuma sekedar sunnah, gak akan mampu mengalahkan yang wajib. Tapi ini tetap dia tutup dan Nabi diamkan. Ya, seperti itu. Berarti hukumnya sama-sama wajib. Menutup wajah juga wajib, membuka ketika ihram juga wajib. Waqad thabata fi sahihain wa ghairihima anna al-mar'ata al-muhrimah tunha 'anil niqab wal qafazain. Telah sabit dalam sahihain dan selain keduanya bahwa wanita yang ihram dilarang untuk memakai niqab dan sarung tangan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadha mimma yadullu ala anna an-niqaba wal qafazain kana ma'rufaini fi nisa allati lam yuhrimna. Bahwa kata Syekhul Islam rahimahullah, ini dari sesuatu yang menunjukkan bahwa niqab dan sarung tangan itu keduanya sudah ma'ruf dikenalkan oleh para wanita yang tidak ihram. Maka itu ada larangan ketika ihram, dilarang pakai niqab dan qafazain. Berarti sebelum ihram mereka biasa pakai itu, niqab dan qafazain. Itu adatnya para sahabiyah dalam berpakaian. Wa kana ma'rufaini fi an-nisa'i allati lam yuhrimna wa dhalika yaqtadi satr wujuhihim wa aydihim. Maka itu menutup wajahnya dan kedua tangannya. Baik, fahadihi
sittatu adillatin minas sunnah ala wujub ihtijabil mar'ati wa taghtiyati wajhiha anir rijalil ajanib. Ini 6 dalil dari sunnah atas wajibnya hijab wanita dengan menutup wajahnya dari laki-laki ajnabi. Udhifa ilaiha adillatul Qur'an al-arba'ah takun asyrata adillatin fil kitab was sunnah. Jadi kalau dikumpulkan, saya sandarkan kepadanya dalil dari Al-Quran ada 4 kata beliau. Ya, berarti totalnya ada 10 dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang wajibnya hijab dengan menutup wajah. Ya, saya pikir 10 ini kalau tidak cukup bukti bahwa wajibnya hijab, cadar, ya itu berarti dia pengikut hawa nafsu. Ya silahkan saja kalau memang bisa mematahkan 10 dalil ini, nggak masalah. Ini masalah fikih, ya, ijtihad para ahli ilmu. Toh juga ada khilaf juga di antara para ulama. Ada yang mengatakan hijab cadar itu sunnah dengan dalil-dalilnya, dan ada yang mengatakan wajib, ini dalilnya. Kalau misalkan tidak terima dengan dalil ini, silakan dipatahkan semua 4 dalil dari Al-Quran itu dan 6 dalil dari hadis yang baru kita baca ini. Apa kira-kira bantahannya untuk 10 dalil ini? Kalau kuat dan ada kaulnya dari salaf, silahkan saja. Ya. Nanti semua akan berhukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pikir sudah mencukupi bagi kita dalil 10 ini, Al-Quran dan hadis. Dan sebenarnya kita tidak butuh kias. Karena kias itu kata Imam Ahmad, al-kias kal maitah. Kias itu seperti bangkai. Dipakai kalau butuh, kalau nggak ada lagi makanan. Maka boleh untuk sekedar menjaga perut dan menjaga dari kebinasaan, boleh memakannya. Demikian juga dengan kias. Kias itu kita pakai kalau nggak ada lagi dalil. Tapi sudah ada 10 tadi kita bahas, dan tentunya itu kita sudah tidak butuh ke kias gitu. Namun di sini beliau rahimahullah tetap memaksakan ingin memuaskan bagi mereka yang pengikut hawa nafsu sampai disertakan adillatul qiyas, dalil qiyas. Ya. Saya pikir tidak terlalu merinci kita tentang kias ini karena kita nggak butuh sudah. Kita nggak butuh kias. Kita sudah cukup alhamdulillah dengan 4 dalil Al-Quran dan 6 dalil hadis. Tapi kalau ingin tahu, saya bacakan sedikit tentang apa sih kias itu, yang dimaksud dalam kasus ini itu seperti apa. Gitu. Ya, kita hanya baca selembar saja, biar sedikit tahu gambarannya kias itu apa kalau dalam kasus ini gitu. Nanti kita lewati langsung ke masalah yang penting, ke bab berikutnya tentang dalil-dalilnya mereka yang membolehkan membuka wajah dan bantahannya. Itu yang penting. Itu bab terakhir dari kitab ini. Jadi biar tahu maksudnya kias itu kayak apa, saya baca sedikit 1 lembar dari ini. Ya, kata beliau rahimahullah, dalilul hadi asyarah. Dalil yang ke-11 berarti. Al-i'tibaru sahih wal qiyasul muttarid alladhi ja'at bihi hadhihi syari'atul kamilah. Jadi ungkapan yang benar dan kias yang diakui, kias yang berlaku.
karena ada kias yang tidak berlaku. Ya, ada beberapa jenis kias yang tidak dipakai. Ya, kias ma'al farid dan lain sebagainya. Ini maksudnya kias yang dianggap. Yang datang dengannya bersama dengan syariat yang sempurna ini. Artinya bolehlah diterima ungkapannya. Wahwa, dia adalah ikrarul masalihi wa wasailiha wal hathu 'alaiha. Ini i'tibar sahih. Jadi ikrar dari penetapan segala bentuk maslahat dan wasilah-wasilahnya dan jalan-jalan menuju kepadanya. Wal hathu 'alaiha, dan anjuran terhadapnya. Maksudnya syariat yang mulia ini, syariat yang sempurna ini mengikrar, menetapkan segala bentuk maslahat-maslahat sekalian jalan-jalannya menuju maslahat-maslahat itu. Setelah itu dianjurkan untuk meniti jalan tersebut. Ujungnya ke maslahat. Ya. Itu syariat memang iya. Syariat memang menetapkan. Ini salah satu dari maqasidus syariah untuk mewujudkan maslahat bainal ibad. Maslahat di antara hamba-hamba Allah. Dan juga menetapkan jalan-jalannya menuju masalih tersebut. Dianjurkan untuk meniti di atasnya. Selain itu, syariat yang kamilah ini wa ingkarul mafasid, mengingkari segala bentuk mafsadah, kerusakan-kerusakan umum, segala bentuk kerusakan syariat melarang, mengingkarinya. Wa wasailiha, juga wasilah-wasilah ke sana juga pun dilarang, diingkari oleh syariat. Wazzajiru anha, dan juga memperingatkan dari jalan-jalan yang menuju mafsadah tersebut. Ya. Itu i'tibarus sahih. Fakullu ma kanat maslahatuhu khalisatan aw rajihatan ala mafsadatihi, maka semua apa yang maslahatnya itu murni, rajih, nampak jelas, kuat daripada mafsadahnya, daripada kerusakannya, maka fahuwa ma'murun bihi, maka mesti itu diperintahkan oleh syariat. Jadi ada sesuatu yang maslahatnya itu jelas ada, khalisah, murni, nampak terang maslahatnya daripada kerusakannya, pasti syariat memerintahkannya. Amrun ijab atau amrun istibab, baik perintah itu berupa perintah wajib atau perintah sunnah, yang jelas diperintahkan. Segala bentuk maslahat yang murni lebih rajih daripada mafsadahnya, pasti syariat akan menganjurkan kita ke sana. Mesti akan memerintahkan baik perintah wajib maupun perintah sunnah. Sebaliknya, wa kullu ma kanat mafsadatuhu khalisatan aw rajihatan ala maslahatihi fa huwa manhiyun anhu, nahyu tahrim aw nahyu tanzih. Sebaliknya, kalau mafsadatnya yang justru murni, kerusakannya yang murni nampak lebih kuat daripada maslahatnya, pasti syariat akan melarangnya kita berbuat itu. Imma larangannya larangan haram atau larangan makruh, tanzih. Itu secara umum. Syariat kita ini menjaga supaya kita mengarah kepada masalih dan terhindar dari mafasid. Memerintahkan jalan-jalan menuju masalih, melarang jalan-jalan menuju mafasid. Baik perintahnya wajib maupun perintah sunnah. Baik larangannya larangan haram ataupun larangan makruh. Itu kesimpulannya dari i'tibar as-sahih.
Wa idza ta'ammalna as-suhur, dan kalau kasus ini, kalau kita renungkan tentang sufur ini, terbukanya wanita, keterbukaannya untuk para wanita ini, yang buka aurat, wa kashful mar'ati wajhaha, dan menyingkapnya wanita dari tutup wajahnya, lirrijalil ajanib, untuk laki-laki ajnabi, wajadna, maka kami dapatkan itu yashtamilu ala mafasida katsiratin, akan terkandung kerusakan-kerusakan yang banyak. Wa in qudira fihi maslahatun fahiya yasiratun munghamiratun fi janibil mafasidi. Maka kalau memang ada maslahatnya, ya memang mungkin ada, tapi sedikit sekali, tertutup dengan sisi kerusakan-kerusakannya. Ya. Famin mafasidihi, dan diantara kerusakan-kerusakan membukanya wanita wajahnya, ditampilkan ke depan laki-laki ajnabi. Pertama al-fitnah, jelas fitnah. Laki-laki akan terfitnah dengan melihat wajahnya. Fa innal mar'ata tuftinu nafsuha bi fi'li ma yujammilu wajhaha wa yubhi wa yudhiruhu bil madharil fatin. Dan wanita itu, sesungguhnya wanita itu dia sendirinya ini sudah mendatangkan fitnah dengan perbuatannya mempercantik, memperindah wajahnya, menghiasinya, berbangga dengannya, menampakkan dengan tampilan yang menggoda, al-fatin, tampilan yang memfitnah. Wa hada min akbarid dawa'i syarr wal fasad. Ini justru paling besarnya seruan kepada kerusakan dan kejelekan. Jadi wanita buka wajah itu, buka cadar itu sudah dengan sendirinya mendatangkan fitnah. Ya. Pasti dia akan berlagak, menampilkan dirinya, wayubhi, dia akan membanggakan wajahnya, yujammilu wajah, dia akan mempercantik wajahnya baik dengan apapun yang dia punya. Maksudnya ingin dilihat laki-laki. Jadilah dia al-fatin. Ya, tampilan yang al-fatin, yang menggoda, memfitnah. Ini diantara mafasidnya. Kalau wanita membuka cadar, ini salah satu mafasidnya. Yang kedua, zawalul haya anil mar'ati. Dengan wanita membuka wajah itu merupakan hilangnya sudah rasa malunya. Bagaimana figur rasa malu dari para sahabiah tadi? Pulang sholat cepat-cepat, subuh-subuh masih gelap, nggak ada orang tahu, ditutup juga seluruh tubuhnya, nggak kepingin ada orang tahu, bahkan mengira pun nggak bisa itu siapa. Itu saking tebalnya rasa malu, fitrahnya wanita. Nah, kalau sudah berani membuka wajah, membuka cadar wajah, menampakkan wajahnya, berarti sudah hilang rasa malunya. Karena itu justru perhiasannya yang dibangga-banggakan. Kalau sudah diobral, sudah nggak punya rasa malu. Orang kalau malu kan untuk mukanya, ya kan? Mana ada orang malu bersedekap, kan tidak ada. Orang kalau malu itu nutup muka, itu sumber malunya. Nah, malah mukanya dikasihkan ke orang-orang gratis, boleh lihat, boleh menikmati. Berarti kan sudah hilang rasa malunya. Coba wanita yang berhijab, dia sangat malu, bahkan terlihat matanya pun masih malu. Ini fitrahnya masih utuh seperti ini. Hijab rapat, bahkan kelihatan mukanya, bahkan dilihat saja dia nggak mau. Berjalan di depan laki-laki pun dia nggak mau.
takut diperhatikan, nanti lihat-lihat apanya, ini dan itu, berpikiran macam-macam. Dia nggak mau, itu masih utuh rasa malunya. Kalau sudah terbuka, zawalul haya anil mar'ah, sudah hilang rasa malunya dari wanita. Alladhi huwa minal iman, yang mana itu juga malu sebagian dari iman. Wa min muqtadayatin fitratiha, dan yang dituntut oleh fitrahnya wanita. Ya, faqad kanatil mar'atu madrabul mathal atau madrabul mithli fil haya, dan wanita itu menjadi percontohan, permisalan untuk rasa malu. Fa yuqal ahya minal adra fi khadriha, bahkan wanita itu fitrahnya itu lebih malu daripada perawan yang berada di pinggitannya. Itulah sifat wanita, pemalu dia, nggak ingin diperhatikan orang. Ya. Wa zawalul haya anil mar'ah naqsun fi imaniha. Sedangkan berarti kalau bilangnya rasa malu dari wanita itu berarti sudah menunjukkan berkurangnya imannya. Wa khurujun anil fitratil ladzi khuliqat 'alaiha, dan sudah keluar dari fitrahnya yang dia diciptakan atasnya. Ya. Itu mafasid yang kedua. Mafasid yang ketiga, iftitanur rijal biha, mesti akan menjadi fitnah bagi laki-laki. Laki-laki akan terfitnah dengannya kalau terbuka wajahnya. La siyama, lebih-lebih idza kanat jamilatan, apalagi wanita itu cantik. Wa hasala minha, dan nanti akan terhasilkan darinya tamallukun, rasa tertarik dari laki-laki kepadanya, dilihat, saling melihat. Wa dhahkun, akhirnya saling tertawa. Wa muda'abatun, dan akhirnya bercanda. Kama fi katsirin minas safirat, seperti yang terjadi di banyak para wanita yang membuka hijabnya. Maka itu waqad qil, maka itu dikatakan nadratun fabtasamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa. Pertama melihat dulu, karena terbuka bisa dilihat, akhirnya saling melihat. Fabtasamatun, akhirnya saling tersenyum. Ya, senyum. Akhirnya ada tamalluk, sudah ada tertarik dalam hatinya. Akhirnya fasalamun, titip salam atau ucap salam mungkin, tapi maksudnya menggoda, muda'abah, ucap salam. Akhirnya fakalamun, bicara, karena sudah nggak ada rasa malu, bicara. Alasannya pertama butuh, kedua butuh, ketiga sudah nggak butuh lagi, tapi bicara bukan satu kebutuhan. Akhirnya penasaran, famau'idun, janjian, baru faliqa, naudzubillah, baru ketemu. Akhirnya seterusnya, waliyadzubillah. Wa syaitan yajri min ibni adam majrad dam, syaitan mengalir di Bani Adam ini di aliran darah mereka. Dia akan menggoda, dia akan membisiki, dia akan tidak puas sampai kita jatuh kepada intinya, yakni zina, waliyadzubillah. Terus dia akan berupaya supaya muslimah dan kaum muslimin ini berzina, naudzubillah. Maka itu fakam min kalamin wa dhahkin wa farhin aujaba ta'alluqul qalbi rajul bil mar'ah wa qabul marabir rajul fa hasala bidzalika minasyar ma la yumkin daf'u, nas'alullah as-salamah. Berapa banyak kejadian dari pembicaraan dulu, ngobrol-ngobrol dulu, terus saling tertawa, senang hatinya, maka melahirkan rasa tertarik hatinya laki-laki pada wanita maupun sebaliknya. Kemudian akhirnya muncul keburukan dari situ yang tidak mungkin kita bisa mencegahnya. Nas'alullah as-salamah. Akhirnya dia berzina, hamil, setelah hamil
bingung sah apa tidak pernikahannya, punya anaknya tidak punya nasab ke bapaknya, anaknya perempuan, nanti yang nikahkan bapaknya nggak sah juga. Terus seterusnya seperti itu, balanya akan terus seumur hidupnya. Akibat zina ini termasuk dosa yang dosanya ini akan berimbas terus seumur hidupnya. Ya, naudzubillah. Maka itu wasilah menuju ke sana itu ditutup. Apa wasilahnya? Wajah. Maka harus ditutup. Wajah itu wasilah menuju zina. Maka juga diperintahkan untuk ditutup. Wajib juga untuk ditutup. Ya. Yang keempat, dari mafasidnya ikhtilatun nisa birrijal. Terjadi campur baurnya laki-laki dan wanita. Fa innal mar'ata idza ra'at nafsaha musawiyatan lirrajul fi kasfil wajhi wa tajawul safirah lam yahsul minha haya wa la khajal min muzahamatihi. Ya, kalau wanita sudah memandang dirinya itu sama dengan laki-laki dalam menyingkap wajahnya, berhak juga dia menampakkan wajahnya. Terus dia berjalan-jalan dengan membuka wajah, tidak ada lagi rasa malu yang ada pada dirinya dengan beramai-ramai berdesak-desakan dengan laki-laki. Fa fi dzalika fitnatun kabira wa fasadun arid. Maka disitulah akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang merata. Waqad kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin minal masjid. Pada satu saat Nabi pernah keluar ke masjid. Terus faqad ikhtalatan nisa'u ma'ar rijal fi tariq. Dan Nabi melihat laki-laki dan wanita berjalan bersama di jalan. Langsung Nabi menegurnya dengan keras, istakhirna, untuk para wanita, kalian minggir para wanita. Fa innahu laisa lakunna an tahtadinna tariq, karena bukan hak kalian di tengah jalan. Alaikunna bihafatit tariq, kalian berhak di pinggir-pinggir jalan. Ini untuk wanita. Fa kanatil mar'atu talsaqu bil jidar hatta anna thawbaha yata'allaqu bihi min lusukiha. Akhirnya para wanita itu minggir mepet ke tembok sampai pakaiannya kecantol di tembok itu saking mepetnya. Ya. Taat kepada perintah Nabi, tak boleh ikhtilat dengan laki-laki di jalan. Akhirnya dia minggir karena haknya di pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Sehingga dia mepet-mepet tembok sampai nyantol-nyantol pakaiannya. Saking taatnya kepada Nabi. Nah, kisah ini dzakara Ibnu Katsir inda tafsir qaulihi ta'ala wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Dan Ibnu Katsir membawakan ini ketika beliau mentafsirkan firman Allah Ta'ala wa qul lil mu'minat, katakanlah untuk mukminat untuk menundukkan dari pandangan-pandangan mereka. Baik, itu kurang lebihnya gambaran dari i'tibar sahih, bahwa intinya kalau kalian membuka wajah itu mendatangkan mafasid yang banyak, mendatangkan kerusakan yang banyak. Itu diantara yang disebutkan. Yang selainnya tentunya Allah Ta'ala yang Maha Tahu dan kita sendiri yang merasakan. Maka itu sudah cukup kiranya. Syariat pasti akan melarang. Kalau sesuatu itu mendatangkan mafasid, pasti syariat akan melarang. Baik larangan itu wajib maupun makruh. Kalau yang ini karena mafasidnya besar, maka larangannya haram, apalagi kita didukung oleh 10 nas tadi itu. Jadi menampakkan wajah hukumnya haram bagi laki-laki ajnabi. Baik, untuk kias ini kita lewati insyaallah. Besok di pertemuan berikutnya ini yang sepertinya ini pembahasan terakhir tentang dalil-dalil mereka yang membolehkan membuka wajah, dan Syekh juga membantahnya secara ilmiah. Insyaallah ta'ala menjadi pertemuan terakhir insyaallah pembahasan Risalatul Hijab pekan depan insyaallah ta'ala. Baik, sampai di sini. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.